Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UB TV yang dimuliakan oleh Allah, perkenankanlah saya pada sore hari ini bersama-sama dengan sahabat semuanya mengkaji tentang hikmah berpuasa. Khususnya bagaimana puasa itu membantu kita untuk belajar mengendalikan nafsu kita. Sahabat UB TV yang dimuliakan oleh Allah, apakah ada hubungan antara berpuasa dengan kita belajar atau berusaha mengelola nafsu kita? Baik, marilah kita mulai dari membayangkan struktur diri kita. Sesungguhnya manusia ini terdiri dari dua unsur yang sangat penting. Yang pertama adalah jiwa, yang kedua adalah raga. Setiap hari kita membangun raga kita. Mulai dari bangun tidur, kita bersih-bersih, mandi, kemudian kita juga berpakaian yang baik, lalu kita makan yang sehat, kita juga kemudian berdandan. Bahkan ada orang-orang tertentu yang demi mendapatkan proporsi ideal dari fisiknya, mereka menjalankan treatment tertentu, misalnya diet dan lain sebagainya. Sahabat UB TV yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kemudian dengan jiwa kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita banyak prosedur sebenarnya untuk kita juga membangun jiwa kita. Di dalam jiwa kita, setidaknya kita mengenal dua unsur lain. Yang pertama adalah akal kita, dan yang kedua adalah nafsu kita. Akal kita, setiap hari kita juga bangun. Negara memberikan kita kesempatan untuk sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, S1, dan seterusnya ke atas. Itu adalah kita sedang membangun akal kita. Bersekolah sebenarnya adalah mengisi akal kita dengan ilmu pengetahuan. Itu cara kita membangun jiwa dalam konteks akal kita. Yang kedua, kita juga membangun nafsu kita. Nah, membangun nafsu ini maksudnya apa? Mungkin bahasa yang lebih umum kita dengar itu sebenarnya adalah mengelola dan mengendalikan nafsu. Karena secara umum masyarakat itu, masyarakat muslim terutama, membayangkan nafsu itu selalu buruk. Ini tidak, bukan sesuatu yang tidak wajar. Karena secara umum kita akan sering sekali mendengar sebuah ayat di dalam Al-Quran, yakni surah Yusuf ayat 55, yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ubari'un nafsa, innan nafsa la'ammaratun bisu. Janganlah engkau melepaskan, membebaskan begitu saja nafsumu, karena nafsu itu punya kecenderungan untuk mengajak pada keburukan. Ayat ini sangat terkenal. Namun kemudian, tidakkah kita tahu bahwa sebenarnya ayat ini ada lanjutannya, yang menyatakan bahwa illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya adalah kecuali, nah ada pengecualian di sini. Jadi nafsu yang ammaratun bisu itu ternyata ada pengecualiannya. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu-nafsu yang sudah diberi rahmat oleh Allah, diberi sentuhan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maksudnya apa gitu kan? Innallaha ghafurur rahim, di dalam konteks bahwa nafsu itu ada nafsu yang diridhai Allah dalam bentuk nafsu yang diberi rahmat. Sahabat UB TV yang dimuliakan oleh Allah, mari kita geser ke ayat yang lain lagi sebelum kita bahas lebih mendalam. Di dalam surah Asy-Syams ayat 7 dan ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nafsi wa ma sawwaha, dan nafsu dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah memberikan ilham dalam bentuk kekejian maupun ketakwaan di dalam nafsu tersebut. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh betapa beruntung orang-orang yang mensucikan nafsu tersebut. Sahabat UB TV yang dimuliakan oleh Allah, mari dua surah ini, Yusuf dan juga Asy-Syams, yang sama-sama di dalamnya ada membahas tentang nafsu, kita coba pikirkan bersama-sama. Bahwa ternyata di dalam keduanya, mereka menyatakan, ya, ayat-ayat ini menyatakan nafsu ini ada dua sisi, baik sisi yang negatif maupun sisi yang positif. Sisi negatif selalu mengatakan betapa nafsu itu ingin berkuasa, menguasai keseluruhan diri kita, memimpin, membuat kebaikan itu terbungkus oleh mereka. Sehingga kemudian dikatakan bahwa ada kecenderungan selalu mengajak negatif.
Namun kalau kita berhenti di sini, maka kita akan berpikir bahwa oh kalau begitu manusia itu punya kecenderungan negatif. Ternyata tidak. Dalam 2 surah tadi kita ketemu bahwa ternyata nafsu kita itu punya selain kecenderungan negatif, juga kecenderungan menjadi baik manakala Allah memberinya sentuhan kasih sayang. Nah pertanyaannya gimana caranya gitu kan? Kemudian sahabat UB TV yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berpikir tentang puasa. Ternyata meskipun tidak secara langsung di situ dinyatakan untuk kamu bisa mengelola nafsumu, untuk kamu bisa mengendalikan nafsumu adalah dengan cara berpuasa, namun kita bisa melihat bahwa saat kita berpuasa, sesungguhnya kita harus menahan nafsu. Nafsu yang paling umum dipahami orang adalah nafsu makan, gitu. Kita berpuasa berarti tidak makan mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Itu pada level yang paling dasar dari orang berpuasa. Sahabat UB TV yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mendidik kita dalam berpuasa, hal yang utama adalah mengendalikan nafsu kita. Orang makan itu kan mendapatkan kenikmatan, yaitu kenikmatan makan. Saat kita berpuasa, kita menghindari kenikmatan makan itu, dan sebenarnya itu sesungguhnya sesuatu yang sangat kita inginkan, karena setiap hari kita makan. Dan kita senang menikmati makanan itu. Maka saat kita kemudian menekan nafsu makan kita, sesungguhnya kita belajar hal yang paling dasar tentang mengendalikan nafsu. Dimulai dari nafsu makan. Kemudian kalau kita hendak naik level, tentu kita akan berpikir terus, di atasnya lagi apa setelah makan. Orang berpuasa biasanya suka mengantuk. Meskipun juga sangat terkenal sebuah dalil tentang tidurnya orang yang berpuasa adalah sedekah, bisa tidak kita naikkan level kita? Dengan sebuah logika yang sangat mudah sekali. Kalau dalam keadaan tidur, ternyata kita adalah sedang bersedekah, berarti manakala kita berpuasa, kemudian kita menyibukkan diri kita dengan hal yang lain lagi yang lebih bagus, maka tentu saja nilainya akan lebih dari sedekah. Itu kita mendidik nafsu kita. Wah, saya kalau tidur ini, saya dapat pahalanya sedekah. Bisa enggak dalam keadaan puasa itu kita mendidik nafsu kita untuk tidak mengambil kenikmatan tidur, melainkan kita mengambil kenikmatannya tidak tidur. Baik itu bekerja, belajar, ya, membaca buku misalnya, atau kemudian kita bekerja, atau kemudian kita bersedekah yang betulan bersedekah, bukan tidur yang sedekah. Atau kemudian juga misalnya kita membantu orang lain, dan seterusnya. Ini kita naik level dalam kita mengelola nafsu kita. Bapak Ibu, sahabat UB TV yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian setelah naik level, kita bisa menaikkan level lagi dengan menghadirkan akal kita tadi. Menghadirkan akal kita untuk juga ikut menekan nafsu kita, mengendalikan nafsu kita. Misalnya, sehari-hari dengan beraktivitas, kita mengaktifkan akal pikiran kita tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Saat kita berangkat sekolah, kita melihat kanan kiri, ada masalah sosial yang kemudian kita tersentuh, yang kemudian kita ingin ikut terlibat menyelesaikan masalah. Saat kita kemudian masuk di ruang kerja kita melihat ada sesuatu yang kurang pas, lalu kemudian segera kita memperbaiki. Lalu kita ketemu sama orang yang dulu kita benci, ada keinginan di dalam hati untuk segera mengurai kebencian tersebut menjadi sebuah silaturahim yang baik, dan seterusnya. Cara-cara seperti ini akan menghadirkan naiknya level kita berpuasa, di mana kita berpuasa adalah sedang belajar mengelola nafsu kita. Sahabat UB TV yang dimuliakan oleh Allah. Demikian tadi adalah sedikit ulasan dari saya tentang pentingnya kita memahami bahwa berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus, melainkan juga kita sedang belajar, yakni belajar mengendalikan nafsu, belajar untuk memanage nafsu kita, dari nafsu yang senantiasa mengajak pada kejahatan, keburukan, kekejian, menjadi sebuah nafsu yang senantiasa mengajak kita kepada kebaikan, mengajak kita pada ketenangan, dan senantiasa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi puasa kita
Sehingga kita besok menjadi sebuah bagian seruan di dalam ayat Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.